Ya, kita mulai saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bisa dilihat toh ini, Mbak, Mas, bisa dilihat ya? Bisa, Pak. Bisa, Pak. Itu tadi yang disampaikan Pak Bu Ike tadi itu sebenarnya di orang tab ya. Saya selalu gitu supaya saudara tidak tidak bingung. Kalau kita lihat dari tugas seorang tab itu tadi berkaitan dengan desain, dikaitkan dengan produksi atau kata lainnya pengembangan, kemudian pengolahan, pemanfaatan, dan evaluasi. Ya, ini kalau mundur lagi yang kemarin untuk memecahkan masalah, yaitu menggunakan berbagai sumber belajar. Kemudian mendayagunakan berbagai sumber belajar, tapi berorientasi pada subjek didik. Kemudian yang ketiga adalah menggunakan pendekatan sistem. Nah, tadi yang disampaikan oleh Bu Ike, pendekatan sistem itu seperti apa? Nah, kaitannya dengan desain, kaitannya dengan pengembangan, kaitan dengan pengelolaan, itu tadi itu ada ya. Nah, tentu kan ada tahapnya bagaimana menyelesaikan masalah berkaitan dengan pengembangan. Sekarang kan pengembangan ya, atau produk kata lainnya dulu produksi. Nah, dalam pengembangan itu apa yang dikembangkan aja itu lingkupnya seperti apa? Lingkupnya seperti di komponen pembelajaran dari semuanya, sehingga disebut dengan seperti ini punyanya siapa? DN Carey ini ya. Identifikasi tujuan, analisis pembelajaran, identifikasi entry behavior, perumusan tujuan, mengembangkan penilaian, mengembangkan strategi pembelajaran, kemudian mengembangkan dan memilih bahan pembelajaran, kemudian mengembangkan dan melaksanakan evaluasi formatif. Kalau ini adalah namanya masalah yang dipecahkan adalah keseluruhan pembelajaran, yaitu komponen mulai dari komponen tujuan, materi, metode, media, guru, siswa, sampai pada evaluasi, yaitu. Nah, kemudian ciri lingkup lebih kecil lagi karena ini adalah mengembangkan bahan pembelajaran. Mengembangkan bahan pembelajaran itu lebih lingkup, kemarin saya katakan bahan pembelajaran itu adalah kalau berangkat dari macam-macam sumber belajar, itu pesan orang, bahan, alam, teknik, itu berarti pesan-pesan. Nah, kalau ini mata kuliah, misalnya saudara di pendidikan formal di tingkat SD, SMP, SMA, itu pendidikan formal ya. Di situ sudah ada kurikulumnya, di situ ada SKKD indikatornya. Itu adalah sebetulnya kemasan Indonesia seperti itu. Kalau sebagai orang tab itu yang kita kenal ada AIM, tujuan ya. AIM tapi yang paling tinggi tujuan paling tinggi AIM. Kemudian goal itu di bawahnya. Kemudian ada terminal objektif. Kemudian ada enabling objektif, ada behavioral objektif ya. Nah, itu tujuan saja ada tingkatan begitu ya. Itu kalau secara umum, secara teori seperti itu, tapi di Indonesia sekali lagi saudara bisa dihadapkan pada macam-macam sekarang yang semasa ini saja. Coba kita lihat di perguruan tinggi itu ada SCPL, kemudian standar capaian lulusan, kemudian ada CPL, capaian pembelajaran lulusan, kemudian ada kompetensi CPMK ya, capaian pembelajaran mata kuliah. Kemudian ada lagi sub CPMK. Nah, itu kalau di tingkat perguruan tinggi seperti itu namanya. Kalau di tingkat SD, SMP, SMA itu tadi standar SKL, standar kompetensi lulusan, kemudian kompetensi inti kompetensi dasar, indikator, kemudian baru tujuan pembelajaran. Nah, itu saudara harus kenal itu. Jadi kalau nanti
di perguruan tinggi yang saudara kembangkan bahan pembelajaran itu istilah-istilahnya ya tadi seperti saya sebutkan tadi. Ya, kemudian kalau teori kita masih tapi tadi yang saya katakan, goal, terminal objektif, enabling objektif, paling rendah adalah behavioral objektif ya. Ya itu. Nah, ini kaitannya dengan memecahkan masalah berkaitan dengan mengembangkan bahan pembelajaran. Tadi itu kalau kita lihat dari punyanya siapa namanya ini Dick and Carey, mulai dari identifikasi tujuan. Ini mulai dari yang kita katakan tadi kalau di SD itu mulai dari SCPL, kemudian CPL, kemudian KI, KD, indikator itu ya. Nah, ini mulai dari identifikasi tujuan itu adalah yang paling umum dulu. Berkaitan dengan lingkupnya di mana? Lingkupnya di mata pelajaran atau mata kuliah. Ya. Berarti tujuan dari mata kuliah itu atau tujuan dari mata pelajaran itu. Kemudian dari tujuan mata pelajaran itu kan itu juga ada pada kelas misalnya kelas 1, 2, 3 ya. Atau kalau SD ya 1, 2, 3 sampai 6 itu. Nah, itu kan sendiri-sendiri gitu ya. Dimulai dari situ identifikasi tujuan. Kemudian identifikasi tujuan dimulai dari yang lingkupnya tadi yang dikaitkan dengan memecahkan itu dalam rangka mengembangkan bahan pembelajaran itu pada tingkat mata pelajaran itu di kelas itu langsung aja di sini. Terus kemudian sejumlah tujuan pembelajaran ini kita analisis ya, kita analisis pembelajaran. Kemudian dari analisis pembelajaran itu dari capaian pembelajaran mata kuliah atau mata pelajaran ya, tujuan pembelajaran mata pelajaran kita analisis, kemudian akan nanti akan diidentifikasi kemampuan awal, maksudnya yang sudah dicapai oleh siswa itu apa saja, itu namanya entry behavior atau kemampuan awalnya yang dicapai. Baru setelah tujuan pembelajaran yang menyeluruh ini dikurangi yang sudah dicapai oleh siswa. Kemudian baru ini dirumuskan tujuan pembelajaran. Ya, itu sebetulnya teorinya seperti itu. Nah, kalau praktisnya tadi itu silakan lingkupnya yang identifikasi tujuan itu pada level jenjang, pada level kelas, pada level mata pelajaran, ya itu silakan. Nanti tinggal aja misalnya pada level kelas 1 misalnya. Nah, nanti kan kelas 1 apa? SMA. Kalau waktu SMA berarti nanti yang terkait dengan mata pelajaran sebelumnya itu misalnya sama-sama apa? Misalnya di SMA itu ada biologi, kemudian di SMP-nya itu IPA, ya IPA-nya bidang biologi yang dipelajari pada ya apa yang telah dikuasai oleh siswa pada saat sebelumnya itu apa saja. Ini teridentifikasi kemampuan awal atau kata lainnya entry behavior. Nah, dari kemampuan yang seharusnya kita rumuskan untuk mencapai tujuan yang kita tetapkan ini, dari ini dikurangi dan disebut kemampuan awal, baru ini dirumuskan kurangnya ini dikurangi analisis pembelajaran dari teridentifikasinya sejumlah tujuan pembelajaran semuanya, dikurangi kemampuan awalnya, baru nanti dirumuskan tujuan pembelajaran. Hasil dari pengurangan tujuan pembelajaran itu dari
dari analisis pembelajaran dikurangi identifikasi kemampuan awal atau entry behavior, baru yang seharusnya ini jadi pembelajaran yang harus dicapai pada yang ditetapkan sesuai dengan tadi mata pelajaran apa, pada kelas berapa, kemudian pada semester berapa, pada pertemuan keberapa. Nah ini ya pada pertemuan keberapa. Ini setelah dikurangi analisis tujuan belajar dan kemampuan awal. Ini baru kalau menurut Dick and Carey, nah setelah ini mengembangkan penilaian, ya mengembangkan penilaian. Nah, kemudian mengembangkan penilaian sesuai dengan ini tujuan pembelajarannya ini jenis kognitif, afektif, psikomotorik. Ya, jenis kognitif tentunya yang cocok apa, psikomotorik apa, afektif apa. Ya, ini kemudian kalau ada semuanya berarti harus dikembangkan semuanya. Kemudian mengembangkan strategi pembelajaran. Ini nanti kalau tujuannya ini terus nanti harus disediakan untuk mencapai, kenapa ini harus di depan menurut Dick and Carey ini supaya langsung ada kontrolnya, karena ini salah satunya misalnya perumusan kemampuan ini dikaitkan dengan tujuan pembelajaran. Kemampuan apa, kognitif tingkat apa, pengetahuan, pemahaman, aplikasi, analisis. Pengetahuan saja juga ada tingkat-tingkat. Pemahaman juga ada tingkat-tingkat. Analisis juga ada tingkat-tingkat ya. Nah, terus ini yang cocok apa ya? Nanti mengembangkan strategi pembelajaran. Ini juga menurut misalnya menurut ini yang dianut oleh Pak Nyoman itu, yaitu ada metode pembelajaran itu lebih luas daripada strategi dan tapi kalau yang secara umum itu Pak Nyoman tuh ngikuti apa reglut ya ngikuti reglut. Kalau yang umum itu model pendekatan strategi metode teknik taktik siasat itu adalah yang mulai dari yang umum sampai yang lebih kecil. Tapi menurut reglut itu tadi itu ada metode itu lebih luas ya itu. Nah tapi mengikuti siapa? Kalau saya supaya tidak bertentangan dengan yang lain-lain se-Indonesia, karena ini beda menurut reglut, beda ya. Itu supaya tidak itu yang ikuti aja punyanya yang umum aja. Model pendekatan strategi metode teknik ya itu. Nah, saudara mungkin supaya paham saja, jadi kalau mengikuti yang reglut itu, non reglut itu sudah yang tertinggi adalah model pendekatan strategi metode. Ini dari mengembangkan strategi pembelajaran di sini. Nah, apa yang pokok di sini ini adalah pengalaman belajar yang ditentukan, pengalaman belajar yang sesuai apa kan terkait dengan rumusan tujuan. Rumusan tujuan ini saja ada itu terkait dengan apa? Tidak di situ ada kemampuan, ada materi. Kemampuan itu sudah termasuk di dalamnya ada materi. Jadi ABCD audien, behavior, condition, degree. Behaviornya itu sudah termasuk kemampuan dan kemampuan tentang apa? Berarti tentang kemampuan tentang materi itu. Ya. Nah, itu tadi yang disebut oleh Bu Ike. Bedanya dengan analisis pembelajaran itu sebetulnya apakah terkait dengan kompetensi tujuan terkait dengan aspek tujuan atau kompetensi atau aspek materi ya, bisa juga dua-duanya, tapi yang diinginkan Bu Ike mau apa nanti misalnya dibedakan antara berkaitan dengan tujuan atau berkaitan dengan materi atau gabungan juga bisa, silakan ya itu. Nah, karena nanti kan tinggal nambah saja, kalau misalnya berkaitan dengan tujuan berarti sudah ada harus behaviornya itu berkaitan dengan kemampuan kognitif,
afektif, psikomotorik pada tingkat yang mana. Nah, kognitif tingkat misalnya pengetahuan tentang apa, nah, itu baru materi. Ya, contoh yang misalnya saudara sudah ikut mata kuliah saya atau enggak usah mata kuliah yang lain, ini saja misalnya. Pertama kita kan untuk bisa menyusun bahan ajar, kita itu mengerti tentang pengertian bahan pembelajaran, kemudian macam-macam bahan pembelajaran, kemudian langsung saja misalnya langsung jujuk teknik membuat, kemudian membuatnya bahan ajar, misalnya ada 4 itu, kan itu sudah ada 4 kemampuan besar, kemudian akan dirinci lebih rinci lagi dan itu bisa menekankan pada apanya, pada kompetensinya, pada tujuannya, apakah pada materinya atau ketiga-tiganya, ya, atau ketiga-tiganya. Maksudnya ada tujuan, ada materi, ya, kok tiga ya, atau kedua-duanya, bukan ketiga-tiganya. Ada tujuan dan ada materinya. Ya bisa seperti itu. Nah, rupanya di apa yang digendaki Bu Ike tidak apa-apa ya, tadi itu perlu dibedakan antara analisis tujuan pembelajaran itu yaitu terkait dengan tujuannya saja. Tapi kemudian nanti akan teridentifikasi materi. Yang pertama hasilnya analisis kan teridentifikasi tujuan atau kemampuan, atau bisa juga materi. Mungkin untuk mempersingkat, memperjelas, dibedakan antara tujuan dan materi. Yang saya katakan tadi untuk pengembangan bahan ajar, pertama kan untuk tujuannya kan bagaimana saudara bisa membuat atau menyusun atau mengembangkan bahan ajar. Untuk sampai bisa membuat itu tadi kan mestinya dimulai dari pengertian bahan pembelajaran, ya, kemudian macam-macam bahan pembelajaran, fungsi bahan pembelajaran, cara membuat bahan pembelajaran, termasuk di dalamnya analisis pembelajaran, kemudian baru menyusun bahan pembelajaran. Ada 5 ya, 5 itu misalnya itu. Kan di situ sudah ada ada kemampuan dan ada materi, berarti 5 itu. Kemudian kalau dirinci lagi, kalau diinginkan supaya dan memang yang kita inginkan supaya rinci ketika kita menyusun, nah karena bentuknya dan ajar kita itu yang paling lengkap itu adalah modul, ya, karena modul bisa dipakai sama sekali tidak ada guru atau dengan guru juga bisa. Maka di modul itu ada ciri stand alone, ya, tidak bergantung pada komponen lain, pada media. Terus kontainer berisi keseluruhan materi yang tadi kalau dipakai untuk belajar individual itu semua sudah ada tanpa ada guru. Maka tadi itu diperlukan nanti peta konsepnya atau peta konsep, ya. Istilah peta konsep itu juga salah ya, karena konsep itu adalah kalau peta isi, ya, peta konsep itu kan berarti materinya jenisnya adalah jenis jenis setelah fakta kemudian ada konsep. Nah, itu kumpulan dari fakta yang mempunyai ciri sama, namanya adalah konsep. Kumpulan dari konsep membentuk konsep baru, namanya adalah prinsip. Ya, kemudian nanti sampai hukum, sampai teori, ya, teori. Nah, kemudian jadi susunan ilmu pengetahuan. Ya, itu adalah tadi itu kan konsep itu bagian dari itu. Tapi persepsi kita konsep itu keseluruhan, ya, itu. Tapi sebetulnya kalau dibedakan jenis materi itu ada fakta, konsep, prinsip, prosedur, nilai, ya begitu. Nah, sehingga tersusun
saja. Itu tidak berlaku untuk tujuan pembelajaran psikomotorik. Kalau psikomotorik materinya pasti prosedural. Ya, gitu. Kalau berkaitan dengan afektif, materinya berkaitan dengan nilai dan norma. Begitu ya. Wah, itu ya, ini saya teruskan misalnya yang terkait dengan ini setelah mengembangkan strategi pembelajaran, kemudian mengembangkan dan memilih bahan pembelajaran. Ini karena tidak khusus untuk modul, jadi modelnya ini umum, tujuan, kemudian mengembangkan penilaian, mengembangkan strategi, kemudian mengembangkan dan memilih bahan pembelajaran. Kenapa? Kalau ini memang tidak ada apa namanya, dalam mengembangkan strategi pembelajaran itu ada pilihan bahannya itu ada apa enggak. Kalau ada sesuai apa enggak, kalau tidak sesuai berarti mengembangkan. Kalau ada cocok sesuai berarti memilih bahan pembelajaran. Kemudian mengembangkan dan melaksanakan evaluasi pembelajaran. Nah, di sini ini mengembangkan dan melaksanakan evaluasi formatif, yaitu ini berarti validasi kata lainnya ya, mengembangkan dan melaksanakan evaluasi formatif. Validasi ini berarti dinilai, kemudian ada yang apa namanya, dari sekian komponen pembelajaran itu ada yang perlu direvisi. Nah, kemudian kembali lagi sampai bagi baru ini sudah selesai pengembangan sistem pembelajaran. Tapi kalau pengembangan bahan pembelajaran berarti tadi itu, kalau ini kita mulai dari punyanya siapa namanya, punyanya siapa yang di anuku, entah itu nama dari itu apa pendidikan nasional itu ada pengembangan bahan ajar, itu ada analisis tujuan pembelajaran, ada SK, KD, indikator, kemudian nanti sampai menyusun bahan pembelajaran. Ya, di situ berikutnya ada evaluasi. Nah, di sana adalah istilahnya validasi dari materi. Ini sama saja sebetulnya. Ini kata lain dari ini. Tapi ini model ini khusus untuk bukan khusus, model ini umum untuk pengembangan sistem instruksional, pengembangan pembelajarannya. Nah, khusus untuk pengembangan bahan pembelajaran itu ada beberapa, misalnya punyanya siapa namanya, Sadiman itu ya, ada, itu berlaku untuk media radio, media film, media video, media slide ya, itu punyanya Sadiman. Kemudian punyanya siapa, Owen, Lee Owen itu yang lebih cocok itu untuk media multimedia ya. Kemudian untuk Tiaga Rajan itu juga ada, itu khusus untuk pengembangan bahan pembelajaran ya. Itu ya, silakan masing-masing model itu punya apa namanya, penyelesaian tertentu. Seperti Sadiman tadi itu yang khusus bisa untuk radio, audio, bisa untuk film, bisa untuk video, bisa untuk slide. Itu punyanya Sadiman. Punyanya siapa namanya, siapa tadi, Mas siapa itu tadi yang saya sebut, itu punyanya Owen ya, Lee Owen itu untuk multimedia. Punyanya Tiaga Rajan itu bisa untuk semuanya ya. Istilah yang digunakan di sini itu kan macam-macam. Di sini mengembangkan dan melaksanakan evaluasi formatif, punyanya Sadiman. Kalau khusus di pengembangan bahan pembelajaran itu punya Tiaga Rajan, itu nanti misalnya di situ self appraisal ya, dinilai oleh diri sendiri. Kemudian oleh expert itu bisa ahli materi, ahli media ya. Kemudian
kalau di punyanya namanya Sadiman, namanya melaksanakan evaluasi formatif dalam rangka memperbaiki ini sistem pembelajaran, kalau khusus ke bahan pembelajaran, memperbaiki bahan pembelajaran. Nah, baru ini evaluasi sumatif itu di luar kota ini adalah ini mau dipakai atau tidak itu setelah tugas dari pengembang. Saudara sebagai orang TEP yang jadi pengembang bahan pembelajaran sudah selesai, tinggal ya ini setelah disediakan untuk dipakai atau tidak, itu namanya evaluasi sumatif. Itu menurut Dick and Carey, tapi menurut Indonesia itu formatif sumatif itu soal waktu dan soal ruang lingkup ya itu. Nah itu ya itu mungkin itu yang terkait dengan analisis pembelajaran ya, itu mungkin yang langsung ya itu ya. Saya tak golek imane contoh apa ya, atau gini aja supaya ndak itu saja wawasan saja yang saya sampaikan. Jadi perjelas dengan pertanyaan gitu ya. Mbak, Mas dibuka kabar. Yuk. Karena Bu Ike yang ikuti saudara, barangkali penjelasan saya kan lebih menyeluruh tadi. Kemudian persoalan barang teknis barangkali Bu Ike yang bisa, yang karena monitor saudara langsung bisa mengungkapkan masalahnya tadi. Saya tadi sudah menyampaikan tentang analisis pembelajaran itu, yaitu nanti teridentifikasinya tujuan pembelajaran ya. Karena tujuan pembelajaran mengandung isi, itu sekaligus sebetulnya termasuk di dalamnya materi. Tetapi karena itu masih belum tersusun dengan baik, kemudian nanti ditambah lagi akan tersusun peta, istilahnya itu peta konsep, tapi saya sebenarnya nggak pas ya itu, karena konsep itu hanya untuk tujuan kognitif, padahal yang psikomotorik itu mesti susunannya materinya berupa prosedur. Nah, cirinya itu kan mungkin Bu Ike sudah disampaikan di asinkronus itu tadi, yaitu terkait dengan tersusun pola susunannya itu berupa hierarkis, berupa prosedural, atau berupa klaster gitu ya. Itu seperti itu. Itu mudah-mudahan itu bisa dipahami, karena itu saudara harus berkali-kali membaca, melihat, kemudian mempraktekkan, nanti saudara cocokkan. Oh, ini saya akan nyusun ini, seharusnya ini apa, saudara lihat, kemudian salah, perbaiki lagi, gitu aja. Materinya sebenarnya sudah lengkap ini ya. Ya, Bu Ike ya. Halo, Bu Ike, ya. Oke, Pak. Ya, itu mungkin tadi itu membuat dua itu, antara analisis pembelajaran yang hasilnya teridentifikasi tujuan pembelajaran, karena di sana itu ada materi, juga sekaligus kalian namanya tujuan belajar mengandung materi, tetapi mungkin masih belum rinci. Sebaiknya ada lagi peta konsep, istilahnya yang umum ya, tapi saya enggak pas dengan istilah itu. Wika, monggo. Ya, Pak Zainul, terima kasih. Bagaimana teman-teman, bisa dipahami? Ada yang mau tanya dulu ini? Oh, nggak ada suaranya ya? Iya, podo turu kabeh itu kan agak dibuka. Sibuk kayaknya, betul. Oke, silakan Mbak Irana.
Baik Bu, itu tadi dalam penjelasan Pak Zainul saya simpulkan berarti dalam peta kompetensi itu harus ada peta tersendiri kah antara kompetensi dasar dan standar kompetensi, Pak? Oh, oh gitu. Nah itu anu Mbak. Jadi ini istilah-istilah di Indonesia itu tujuan pembelajaran tuh ada, saya katakan tadi itu ada mulai dari standar kompetensi lulusan SKL. Kemudian ada kompetensi yang 2013 kompetensi inti, kemudian kompetensi dasar, kemudian indikator, baru tujuan pembelajaran. Nah, itu yang yang dibuat di Indonesia seperti itu. Itu di SD, SMP, SMA. Kemudian di perguruan tinggi itu namanya SCPL, ya, standar capaian apa Mbak? Mata kuliah itu. CPMK, CPMK capaian. Oh itu SCPL, SCPL dulu oke. lulusan, kemudian CPMK, kemudian sub CPMK, begitu Mbak. Nah itu berarti beda-beda, makanya ketika kita ini untuk konsumen siapa harus bisa konteksnya itu yang mana. Kalau perguruan tinggi istilahnya tadi seperti itu. Nah semuanya itu tujuan. Ya, nah tujuan itu kalau ada yang membedakan hanya ada tujuan umum dan tujuan khusus. Tapi kalau dirinci di tab itu ada AIM itu paling tinggi, tujuan yang tinggi. Itu misalnya ada di pembukaan Undang-Undang Dasar 45 untuk misalnya untuk pembukaan Undang-Undang Dasar 45 itu untuk apa itu tujuannya. Kemudian di Undang-Undang Dasar 45, kemudian ada di bawahnya lagi, semakin ke bawah. Nah, kemudian dikelompokkan semua itu menjadi AIM ya, yang masih kemampuannya itu masih umum ya, misalnya mengetahui, memahami, melaksanakan ya. Itu tujuannya masih umum ya. Nah, kalau namanya di bawahnya lagi setelah AIM goal. Goal itu bisa rumusan tujuannya itu umum boleh, khusus boleh ya. Tetapi kalau umum jelas itu masih perlu dirinci lagi. Misalnya mata kuliah bahan pembelajaran ini kan tadi itu pengertian macam-macam, peranan, terus cara mengembangkan bahan pembelajaran, kemudian mengembangkan bahan pembelajarannya sendiri. Ya, itu ada 5 kemampuan umum. Kemudian pengertian itu masih dirinci lagi. Pengertian menurut ini, pengertian menurut ini misalnya. Nah, terus pengertian yang mengkaitkan misalnya hanya terkait dengan sumber belajar saja, terkait dengan siswa, terkait dengan tujuan, terkait dengan itu kan bisa begitu, lengkap juga bisa begitu. Misalnya membuat pengertian seperti itu. Kemudian yang macam-macam itu ada apa aja? Cetak, ada terus non cetak, ya itu ya dua. Kemudian non cetaknya itu ada apa saja, ya. Kemudian cetaknya juga ada apa saja. Kemudian setelah itu ternyata disimpulkan bahan ajar itu bisa buku teks, bisa bukan bahan ajar, buku teks itu beda ya. Kemudian bisa kemarin tuh bisa modul, bisa handbook, bisa apalagi Mbak. Nah itu baru macam-macam. Kemudian perannya itu bisa kita kaitkan mulai dari alat bantu, komponen pembelajaran untuk pembelajaran individual. Nah itu misalnya dikaitkan dengan peranan bahan ajar itu tadi. Kemudian yang cara mengembangkan bahan ajar, nah itu mengikuti model-model khusus pengembangan bahan ajar ya supaya lebih detail. Misalnya yang di Dikbud itu di situ ada langsung bisa mengembangkan bahan ajar dimulai dari analisis pembelajaran. Nah, sebelum analisis pembelajaran mempelajari dulu yaitu tentang kurikulumnya, silabusnya ya. Di situ
terdapat ada SCPL atau ya capaian pembelajaran lulusan, kemudian ada kompetensi dasar, kemudian ada sampai indikator ya. Terus setelah itu mengembangkan bahan ajarnya, itu dikaitkan dengan kompetensinya, terus kemudian materinya, pengalaman belajar apa. Nah, pengalaman belajar tadi itu dikaitkan dengan peranan itu, apakah bahan ajar ini sebagai alat bantu. Kalau sebagai alat bantu itu aja, itu kan dipakai untuk mempermudah guru dalam menyampaikan. Kalau dipakai sebagai komponen pembelajaran harus jelas ini. Nah, jelas, itu peranannya bahan ajar itu jelas. Ini nanti misalnya dipakai pada saat interaksi langsung itu, yaitu dengan cara misalnya pertama menyampaikan tujuan, kemudian yang kedua meminta siswa untuk mempelajari, berarti kegiatannya beda. Atau dipakai untuk aja misalnya nanti dipakai untuk mengerjakan tugas, ada di bahan belajar, bahan ajar itu misalnya. Bisa begitu. Terus kemudian atau yang lain lagi, bahan pembelajaran individual yaitu berupa modul. Ini tanpa ada guru, sebenarnya rancangannya pengembangan bahan ajar itu tanpa ada guru, sehingga tanpa ada guru pun itu bisa. Ya itu. Nah, itu melihat dari peranan ya. Nah, kemudian lihat dari cara mengembangkan bahan ajarnya tadi itu. Cara mengembangkan bahan ajarnya itu apa? Tadi itu ya sudah sampai cara pengembangan. Misalnya analisis pembelajaran, kemudian mengidentifikasi analisis tujuan pembelajaran, kemudian akan teridentifikasi mulai dari kompetensi lulusan, kompetensi mata kuliah, kompetensi misalnya berkaitan dengan mata kuliah atau mata pelajaran atau per semester, tergantung ini lingkupnya di mana, sampai kepada nanti teridentifikasi tujuan pembelajaran. Nah, dari situ nanti diteruskan lagi pengalaman belajarnya yang dituntut apa. Kalau tujuannya ini materi ini, nanti bisa macam-macam. Yang kalau secara teori gini Mbak ya, Mas ya, ini kalau tujuannya kognitif, apakah tingkat pengetahuan, pemahaman, aplikasi, analisis, sintesis, kemudian materinya bisa fakta, konsep, prinsip, nah saja itu kognitif ya. Maka pengalaman belajar itu mulai dari yang tingkat kognitif tingkat rendah, itu nanti hanya cukup mengulang, membaca, diulang, nanti hafal, gitu aja bisa. Atau misalnya kalau terkait dengan faktanya, terkait dengan nama, jadi harus mengenal nama dari suatu benda dikaitkan dengan bendanya, itu berarti menghubungkan antara nama dengan benda. Ya. Kemudian kalau misalnya pengertian, ya berkaitan dengan kognitif tingkat pemahaman, maka pengalaman belajarnya harus dijelaskan dan diberi contoh. Kalau pengalaman tujuannya adalah tujuan kognitif tingkat aplikasi, materinya pasti berkaitan dengan prinsip-prinsip, maka pengalaman belajarnya dia harus menerapkan dari teori-teori itu aplikasi. Kalau kognitif, tapi kalau misalnya tujuannya psikomotorik, itu tadi pertama libatkan siswa, kedua libatkan, kemudian berlatih untuk melakukan, itu harus itu kalau psikomotorik. Kalau afektif itu internalisasi nilai itu ada, dia harus ada keterlibatan diri berkaitan dengan sebab akibat dari suatu nilai atau norma itu. Apa yang terjadi jika itu dilanggar, apa yang terjadi jika itu tidak dilakukan, itu apa yang terjadi dalam kehidupan diri, dalam kehidupan misalnya keluarga, dalam kehidupan yang lingkup lebih
luas lagi atau sampai dalam kehidupan dunia atau bahkan kehidupan akhirat. Nah, itu ada kerusakan di situ. Akhirnya orang itu akan mempertahankan nilai norma, akan melaksanakan nilai dan norma. Itu perlu ada pengalaman seperti itu. Ya, nah, seperti misalnya berkaitan dengan misalnya kita saya lihat anak-anak muda pakai sepeda, kemudian pakai knalpotnya ngebrong itu, kemudian padahal itu aturannya sudah ada, itu tidak boleh menggunakan misalnya itu, tetapi masih dilanggar saja. Nah, itu kita kaitkan terutama pada diri atau keluarganya dan sebagainya. Jika sakit kemudian kena itu, suaranya kemudian keras sekali atau dengan mendadak sekali, apa yang terjadi? Misalnya sampai semaput atau bahkan sampai meninggal, itu baru nanti akan merasakan nilai norma itu dampaknya dalam kehidupan itu seperti itu. Kalau selalu dilibatkan itu internalisasi, maka nanti akan berubah. Jadi kembali lagi dengan pertanyaan itu, ada istilah tujuan pembelajaran, kata lainnya adalah tujuan, ya, itu kata lainnya bisa kompetensi. Cuma penamaan kemasannya itu namanya tadi yang katakan beda-beda. Kalau yang di Indonesia tadi itu CPL, standar SCPL, kemudian ada kompetensi inti, ada kompetensi dasar, ada indikator, baru tujuan pembelajaran. Kalau di perguruan tinggi ada SCPL, CPL, CPMK, sub CPMK, ya itu. Nah, itu tadi berkaitan dengan tujuan, sehingga saudara tadi itu misalnya bagaimana caranya membuat tingkatnya tujuan itu dibawa ke yang lebih tinggi, yaitu pada lulusan atau pada mata pelajaran atau mata kuliah atau pada bab, ya itu silakan, di mana itu menggunakan kalau aturannya sebelum sampai ke tujuan pembelajaran itu masih bebas. Bisa rumusan tujuannya yang umum, bisa materinya yang banyak, sehingga itu masih di atas tujuan pembelajaran. Nah, tentu saja silakan nanti saudara misalnya punya, kita tadi ada 5 kemampuan, yaitu pengertian, ya, jadi menjelaskan pengertian bahan ajar menurut misalnya, atau bisa belajar yang terkait dengan 7 komponen pembelajaran misalnya, bisa begitu. Kemudian yang kedua itu kalau menjelaskan saja, itu saja kan itu sudah masuk satu kemampuan, tetapi isinya terkait dengan pengertian menurut ini kan nggak boleh jadi satu, harus dipisah kalau menjadi tujuan pembelajaran, karena itu masih bisa, itu namanya bisa di atasnya enabling objektif, di atasnya lagi adalah terminal objektif, terus kemudian di atasnya lagi goal, kemudian di atasnya lagi adalah aim. Itu silakan aja, enggak apa-apa. Jadi rumusan kemampuannya yang tujuan pembelajaran tidak boleh ada kemampuan ganda, hanya ada satu dan satu materi saja. Yang lain-lain silakan, itu silakan dibuat misalnya untuk mempermudah tadi itu bisa saudara kaitkan dengan struktur teori. Struktur teorinya struktur ilmu itu apa saja. Bisa juga nanti kemampuan yang masih umumnya itu berkaitan dengan struktur ilmunya itu seperti apa. Tapi kalau sudah menjadi tujuan pembelajaran atau dulu namanya tujuan khusus pembelajaran, itu harus mengandung satu kemampuan, satu isi. Iku ya apa, Mbak? Coba iku. Mbak, coba. Mbak Irana, bagaimana Mbak Irana? Ya Iran ya. Ya, yang sudah ada di bahan itu, di otak adik-aduk misalnya, di situ tuh ada apa ya, misalnya
Ya wis aku nek ndelok kesuwen ya nek ngono itu enek apa misalnya dibuat kalau kelas 1 atau tingkat 1, 2, 3. Tingkat 1 berkaitan dengan yang dipelajari itu kemampuan apa saja. Ini hubungannya seperti apa. Sampai nanti menjadi lulusannya setelah menyelesaikan semuanya, nanti lulusnya sudah menguasai kemampuan keseluruhan. Itu jadi coba lihat punya itu di analisis pembelajaran di contoh itu. Ya, gitu. Memang iki harus terus saudara cermat jadi orang TEP, jadi tidak ada sekedar memenuhi syarat ABCD, tapi betul-betul mengenal betul. Terus yang biasanya operasional tadi merumuskan tujuan pembelajaran harus operasional, yang dikenali hanya menjelaskan menyebutkan apalagi kan ngono-ngono tok. Nah, coba buat kemampuannya lebih tinggi itu. Nah, karena itu saudara harus kenal itu tujuan pembelajaran tadi. Kognitif, tingkat pengetahuan itu, kemampuannya itu apa saja. Di situ di Bu Ike di situ sudah ada. Yang tingkat pemahaman itu apa saja. Tingkat aplikasi apa saja, tingkat analisis, tingkat sintesis, tingkat evaluasi itu apa saja. Itu yang baik itu saudara ajak kemampuan yang lebih tinggi, tapi itu juga tidak boleh serta-merta, harus disesuaikan dengan karakter siswa. Bisa tidak dicapai pada pembelajaran yang saudara tetapkan itu, anak yang karakternya seperti itu bisa enggak untuk mencapai itu. Kalau tidak bisa, turunkan lagi gitu loh. Caranya begitu. Nah, ini harus terus bermain atau istilahnya bermainnya supaya berkali-kali saudara tulinan tentang tadi rumusan tujuan pembelajaran yang tingkat dari jenis dan tingkatnya saudara kembali lihat, diulang, terus rumusan operasionalnya itu seperti apa, maka pilih yang tinggi tetapi memungkinkan untuk dicapai. Jangan milih tinggi hanya sekedar untuk meninggikan ya, tetapi harus disesuaikan dengan kemampuan yang disesuaikan dengan kompetensi lulusan jelas, tapi kalau bisa yang lebih tinggi lagi ya, tingkat lulusan atau tingkat mata kuliah atau tingkat semester atau tingkat pertemuan. Nah, itu saudara harus betul-betul jeli di situ ya, gitu ya. Itu Mbak punya enak sudah lengkap. Baik, Pak. Lengkap itu sudah, ini sudah ada semua di situ. Oke. Ya, mungkin saya mau menunjukkan saya ingin menunjukkan silabus, Bapak. Mungkin teman-teman belum paham ya silabus. Ini terlihat silabusnya? Terlihat, Bu. Oke. Lihat, Bu. Ya, jadi tadi kan pertanyaannya apakah memang harus dibedakan di dalam peta kompetensi. Jadi sebenarnya kita kompetensi itu istilah yang memang di Indonesia ya, tadi Pak Zainul sudah menjelaskan bahwa ini tuh sebenarnya tujuan pembelajaran. Tapi terpecah, sebenarnya tujuan itu kan ada tujuan khusus, tujuan umum sama tujuan khusus. Kalau zaman dulu masih hanya itu ya Pak Zainul ya, hanya dua itu. Jadi yang umum kemudian dijabarkan per sub-sub. Nah, kenapa kok kita harus menjabarkannya? Kalau misalkan kamu lihat ini ya, jadi sebelum kalian buat ini, itu harus buat dulu peta kompetensi, harus analisis instruksional terlebih dahulu. Sebelum kalian mengatur ini semua ya, kompetensi dasarnya apa, materinya nanti apa, ini apa, itu harus tahu dulu, menganalisis dulu anak ini nanti harus bisa apa saja. Itu makanya ini
dijelaskan terlebih dahulu sebelum kalian nanti belajar tentang tujuan pembelajaran. Nanti mungkin minggu depan ya terkait dengan ABCD itu apa, harus ada apa-apanya di tujuan pembelajaran sehingga nanti bisa jelas kompetensi apa yang diharapkan begitu. Nah, itu pengaruhnya nanti ke materi-materi apa saja yang dijelaskan di bahan pembelajaran kalian gitu. Nah, kompetensi inti itu yang paling umum ya. Kalau kamu lihat memahami itu bagaimana sih cara mengukurnya gitu ya. Siswa ini dikatakan memahami itu seperti apa? Itu kan masih belum jelas ya. Sedangkan kalau misalkan saya bilang siswa mampu menjelaskan, nah berarti kan nanti setelah akhir pembelajaran ini siswa itu udah bisa menjelaskan pengertiannya misalkan, terus menyebutkan 5 sila Pancasila, oh berarti berhasil dalam pembelajaran. Tapi kalau memahami, yang namanya memahami itu kan cukup kompleks ya, dan ini tuh biasanya di tujuan umum itu ada beberapa kompetensi yang dijadikan satu nih, kayak perilaku jujur, disiplin, tanggung jawab, peduli. Nah, ini mengukurnya bagaimana kalau langsung digabung seperti ini. Makanya tadi Pak Zainul juga menjelaskan kalau ada menjelaskan apa-apa. Nah, itu nggak boleh kalau di dalam tujuan pembelajaran. Jadi kompetensi inti ini masih yang sangat umum. Nah, baru nanti diturunkan menjadi kompetensi dasar. Ini lebih khusus lagi, tapi masih bersifat umum seperti ini. Menelaah struktur dan kebahasaan dari teks deskripsi tentang objek, sekolah, tempat wisata. Nah, ini kan cukup banyak hal yang dibahas di sini. Harusnya ini masih bisa dipecah-pecah lagi. Nah, itu namanya indikator. Nah, nanti indikator itu juga masih belum lengkap, baru diturunkan menjadi tujuan pembelajaran, seperti itu. Makanya itu memang yang sekarang ada itu kompetensi inti, kompetensi dasar, sama indikator dan tujuan pembelajaran. Nah, nanti kalian peta kompetensinya ya fokus ke kompetensi apa yang bisa terukur tadi, bukan yang ini. Ini tuh terlalu umum ya. Nah, yang terukur sampai kepada yang umum, dari yang khusus, dari yang umum gitu ya, dia bisa mencapai apa saja, atau dibalik ya Pak Zainul ya. Jadi yang khusus itu, nah nanti dia mencapai kompetensi apa secara umumnya, seperti itu. Jadi itu yang dimaksud dengan peta kompetensi. Nah, kompetensi inti dan kompetensi dasar itu sudah, kalau di sekolah formal sudah dirumuskan di pusat gitu ya. Jadi kalian tidak usah merumuskan lagi kompetensi inti itu seperti apa, kompetensi dasar itu seperti apa, karena itu sudah dirumuskan di pusat, karena memang kurikulum kita kurikulum nasional ya. Yang perlu kalian buat itu adalah yang nanti di indikator dan tujuan pembelajaran. Nah, namun ini kalian belajar ini bagaimana sih cara merumuskan atau menganalisis siswa kita itu nanti untuk mencapai kompetensi umum ini dia tuh harus bisa apa, kayak gitu, seperti itu. Jadi nanti kan sudah ada di PowerPoint ya. Coba saya share lagi sama hasil-hasil yang sudah ada ini, Pak. Hasil-hasil mahasiswa, mungkin nanti Pak Zainul bisa memberi masukan. Saya share. Nih ya, jadi memang nah seperti ini. Jadi panahnya itu dari bawah ke atas ya, dari bawah ke atas ini. Nah, jadi ini yang paling apa? Kemampuan yang paling dasar. Jadi kayak kita mau siswa itu bisa membaca. Ya, siswa itu bisa membaca, itu dia harus paham apa dulu. Masa siswa itu tiba-tiba bisa membaca, kan enggak ya? Berarti sebelum membaca itu dia harus bisa nih, contohnya nih, pola hierarki. Jadi misalkan siswa itu
harapannya ingin bisa menulis gitu ya. Nah, sebelum dia menulis dia tuh harus bisa apa dulu gitu. Makanya nanti misalkan kalian membuat modul tentang media pembelajaran berbasis media interaktif misalkan ya. Nah, orang itu sebelum membuat media interaktifnya dia tuh harus paham apa dulu gitu. Jadi inilah maksudnya dari analisis instruksional, kan tuh benar-benar tahu mana sih kompetensi yang prasyarat, mana sih kompetensi yang harus dijelaskan terlebih dahulu, yang harus disampaikan terlebih dahulu itu mana. Jadi kalau orang mau belajar menulis itu kan nggak tiba-tiba dia diajarkan cara nulis kan, pasti dia harus mengenal dulu hurufnya apa, kemudian nanti cara mengejanya, terus kemudian membaca. Setelah dia bisa membaca, baru bisa menulis seperti itu. Jadi analisis instruksional tuh kalian menganalisis sejauh apa sih potensi-potensi yang nanti dimiliki oleh siswa kita. Nah, ini contoh tugasnya ya, di kelas A kalau nggak salah. Ya, kelas A ini. Kelas A ini ya, ini ada yang begini. Pak Zainul nanti mungkin bisa diberi masukan Pak ya. Yang ini misalkan Pak Zainul Besar. mungkin ada masukan Pak. Itu Kurang besar. Iya, Oke. lihat. Bacaan apa sih? Yang full itu mempresentasikan laporan hasil. Ini di yang pertama sendiri menjelaskan tentang kerusakan lingkungan, penyebab, dampak, serta penanggulangannya. Loh, kok itu aneh? Struktur laporan hasil pengamatan yang sesuai kerusakan lingkungan. Nah, itu kurang lengkap ya, tadi 3. Jadi misalnya di bawah itu, ini kan tujuan akhirnya tadi itu apa? Bukan. Tujuan akhir itu apa? Halo? Kok nggak nyambung ya? Halo? Gak connect Bu. Halo? Halo? Oh enggak connect ya. Oh wis. Ini ada kendala. Gak connect ya. Jadi. Jaringan Ibu Ike kayaknya terputus, Pak. Oh, gitu. Jadi begini tadi itu kemampuan ya. Tadi sudah jelaskan Bu Ike di bawah. Itu yang paling kemampuan yang paling rendah. Bukan dasar ya, rendah. Yang rendah itu yang terdekat dengan apa yang harus dimiliki lebih dulu ya. Kemudian baru di atas ya gitu. Tadi bisa misalnya saya beri contoh yang lain lagi, mata kuliah pengembangan sumber belajar. Itu ada mata kuliah pemilihan ya kategorinya, kemudian penggunaan, pemanfaatan dan perawatan media pembelajaran. Berarti apa? Pemilihan, penggunaan, pemanfaatan, perawatan media pembelajaran. Itu ada 4 kemampuan. 4 kemampuan itu pemilihan, itu nanti pemilihan sendiri itu nanti jadi misalnya mau dibuat kompetensi dasarnya pemilihan, kompetensi dasarnya adalah penggunaan, kemudian kompetensi dasar yang lainnya adalah pemanfaatan, kompetensi dasarnya adalah perawatan. 4 itu dan dirinci lagi. Misalnya pemilihan itu yang harus dikuasai. Bisa memilih itu kalau dia misalnya mengenal jenis media.
Di atasnya lagi ada mengenal jenis media, kemudian atau pengertian media, bisa media pembelajaran, di atasnya lagi macam-macam media pembelajaran, kemudian di atasnya lagi karakteristik media pembelajaran, di atasnya lagi karena terkait dengan pemilihan itu baru nanti di atasnya lagi adalah ada setelah karakteristik kemudian ada kriteria pemilihan. Nah ya, kriteria pemilihan. Kriteria pemilihan tadi itu dikaitkan dengan misalnya fungsi media, alat bantu, komponen pembelajaran individual. Nah, baru nanti di atasnya lagi bisa kemampuan untuk memilih itu tadi media itu. Nah, itu berarti pemilihan itu akan dicapai melalui beberapa kemampuan yang paling mendekati ke yang umum itu sampai yang paling khusus mengenal media itu adalah kemampuan hierarkisnya mulai dari yang paling harus dimiliki yang paling rendah itu apa sampai kemampuan yang nanti terkait dengan memilih medianya itu. Ini juga penggunaan dan pemanfaatan harus bedakan. Penggunaan itu terkait dengan memperlakukan supaya medianya itu tidak rusak pada tahap sebelum, selama, sesudah itu apa ya itu. Sebelumnya harus bagaimana menggunakan terkait dengan medianya, lain lagi dengan pemanfaatan. Nah ini juga nanti bawahnya akan sama antara memilih, menggunakan, memanfaatkan dan media itu sama. Kemampuan di bawahnya ya itu di punyanya Dignas itu sosialisasi kurikulum itu di situ pengembangan bahan ajar ada ada peta kemampuannya itu untuk kelas berorientasi pada ada kelas 1, 2, 3 atau di situ disebut 3. Ada yang berorientasi pada kompetensi, tapi di situ tidak ada. Tapi saya ceritakan nanti kompetensi yang saya katakan nanti kompetensi dasar. Nah, kemudian ada atau 2 contoh itu aja, tidak apa-apa silakan. Jadi yang kembalikan pada kompetensi yang paling rendah itu apa sampai yang paling tinggi apa sehingga kompetensi dasarnya itu tercapai. Itu bagaimana? Mulai dari paling rendah misalnya mengenal media, kemudian mengenal macam-macam media, mengenal fungsi media, mengenal peranan media, mengenal karakteristik media. Kemudian tadi karena terkait dengan peranan itu ada alat bantu, ada komponen, ada pembelajaran individual. Nah itu macam-macam pola pembelajaran. Terus di atasnya lagi baru kriteria pemilihan media, prinsip-prinsip pemilihan media, terus memilih media. Nah baru itu bisa mencapai itu loh maksudnya kemampuan yang paling rendah sampai yang paling tinggi tadi. Itulah itu harus yang paling rendah harus ada di bawah. Nomor penomornya ya di bawah itu sampai begitu. Ya. Nah beda lagi nanti kalau prosedural, misalnya menggunakan atau memanfaatkan media. Nah, itu ada 3, sebelum, selama, sesudah. Sebelum itu terkait dengan apa saja, itu berarti prosedural. Nah, skemanya atau bagannya itu terjejer ke menyamping ya, prosedural dari yang kiri sampai ke kanan itu prosedural. Kemudian ada yang klaster itu tadi klaster atau kelompok atau gabungan ya begitu. Jadi terkait dengan yang satu lagi hierarkis, yang satu prosedural, kemudian digabung jadi satu akan kelihatan itu adalah dengan dengan peta gabungan atau klaster gitu. Iku
Nah, itu perjelas tadi itu apa namanya dari yang disampaikan oleh Bu Ike tadi, apakah sudah yakin itu tadi? Kalau posisi misalnya nomor sekian-sekian itu sejajar apa enggak? Kalau tidak sejajar, turunkan. Misalnya ke bawah yang seharusnya harus dimiliki dulu, gitu aja caranya. Nah ini saudara jadi pengembangan bahan ajar yang betul-betul wah itu ya apa namanya betul-betul secara teori saudara punya bekal sehingga bisa nanti menilai menjadi validator bisa mempraktekkan ya teori itu. Yang kebanyakan di lapangan itu bukan itu ya yang ditekankan pada produknya itu dengan variasi dengan apa warna dengan apa konfigurasi yang menganukan tapi belum tentu baik gitu ya, bahkan kertasnya kilap mahal gitu ya tapi belum tentu benar gitu. Ya begitu ya tuh Bu Ike. Ya, Pak. Terima kasih. Oh, suara nih. Gak sambung, gak sambung. Tadi koneksi. Belum lancar ini koneksinya. Ya, baik teman-teman, Oh, bagaimana sudah jelas? atau langsung aja barangkali sambil nunggu Bu Ike ada pertanyaan lain silakan. Kiranya. Jadi beberapa tugas masih ada yang Ya sambil tunggu silakan barangkali ada pertanyaan lagi silakan. Ini suaranya Bu Ike nggak bisa kita ikuti ya. Rek buka nono ya ngerti saudara itu sopo sih sing jenenge Ardila, Esra, Irin, Fitri iki opo rupane urip karo ketemu nang ndi ngono sapa ya. Nek ro enak apa jenis oh ya saiki muridku ngono kadang kan enak. Yang lebih jauh dari itu adalah tanda saudara itu belajar itu loh yang lebih dari itu semua. Sekarang sedang belajar karena pendidikan formal yang ditetapkan seperti ini tadi itu online kemudian harus diikuti. Nah seperti kalau dikasih nama saja ya itu saja ya kita tidak tahu. Kayak aku ngomong karo kotak apa gitu, kotak tok ini ya begitu. Kalau di mataku akan nggak nanti saya aja ya Mbak silakan nano ya nanti saya mengharuskan untuk dibuka ya bahkan mungkin silakan diidentifikasi yang nggak bisa itu seperti apa, siapa yang nggak bisa, kenapa nggak bisa, nah itu tapi prinsipnya kita tadi belajar ya itu harus terjadi yang sudah ditentukan dengan waktu tertentu itu harus bukan sekedar majang ya majang nama itu saya tidak mau ditipu atau Allah tidak akan memberi apa ridho ya dan memberi tunjuk yang itu ya karena ini kami membantu untuk
Maaf Pak, ini koneksinya kurang bagus di rumah. Saya pakai HP. Oh, pakai. Bagaimana Pak ini? Monggo, silakan. Rupanya pelatihannya ya, apa jenenge? Nanti merumuskan tujuan ya. Kalau terkait dengan tadi jenis dan tingkat, saudara lihat-lihat, nggak bisa nggak bisa dihafal, nggak bisa dihafal, nggak iso. Tadi ngerti, baca, diulang, kemudian nanti dikelompokkan, oh ini termasuk jenis tingkat paling rendah, ini yang lebih tinggi, ini yang lebih tinggi, ini yang lebih tinggi, dengan menggunakan kata kerja operasionalnya apa saja. Oh ini yang tidak termasuk kemampuan eksternal, tapi kemampuan internal saja. Nah, di situ saudara akan memilih apakah ini termasuk tujuan pembelajaran. Apakah kalau tujuan pembelajaran dengan indikator sama, hanya kalau tujuan pembelajaran harus lengkap ABCD. Kalau indikator berkaitan dengan kemampuan dan materi atau isinya saja. Ya, tapi minimal sama dengan indikator, tapi bisa lebih rinci lagi. Kemudian kalau kompetensi dasar tadi itu bisa rumusan kata kerjanya itu masih umum bisa, ya, tapi ya kata umum terus tapi kemampuannya materi yang dikenal beberapa atau banyak ya itu bukan tujuan pembelajaran. Ya, atau sebenarnya rumusan kata kerja operasionalnya satu, tapi materinya banyak. Itu juga masih belum memenuhi tujuan pembelajaran. Nah, itu berarti ada di atasnya. Itu semua silakan menetapkannya berdasarkan pertimbangkan, misalnya keseluruhan tadi yang saya katakan ada petanya itu tadi, misalnya ini pada tingkat, ada pada kelas 1, kelas 2, kelas 3 yang ada hubungannya kelas 1 dengan 2, kelas 3. Kemudian kelas 1 itu berkaitan dengan apa saja, itu kompetensinya. Kelas 2 apa saja, kelas 3 apa saja. Nah, itu nanti akan terangkai kemudian jadi ya itu yang mau tentu yang dituntut ya itu yang nanti bagaimana meneruskan tujuan. Saya operasionalkan lagi dengan tanya jawab, dengan diskusi melalui mana itu salah itu. Tapi itu yang ada kenyataan di Indonesia seperti itu yang diajari oleh lembaga yang mengembangkan pelatihan itu seperti itu. Ya itulah yang rusak. Akhirnya memperbaiki ya Indonesia artinya guru-guru ya repot dalam merumuskan tujuan. Sampai itu Nadim barang itu ya itu menyederhanakan rancangan pembelajaran hanya dalam satu lembar gitu saja ya Allah. Kan nggak jelas itu nantinya itu. Tujuan saja bisa satu lembar sendiri atau lebih dari satu. Mau juga kalau mau jadi silakan, kalau diteruskan ya itu jelas ya. Jadi memang banyak konsep yang salah ya Pak dalam penyelenggaraan pendidikan kita. Jadi yang harusnya begini ternyata secara umum seperti ini. Makanya dari awal ini saya dan Pak Zainul menjelaskan bahan belajar itu dari benar-benar bagaimana awalnya bisa
jadi bahan pembelajaran itu yang baik gitu. Kalau kita hanya konsepnya bahan belajar saja ya ada, tapi mungkin harus diawali dari yang analisis instruksional sampai pembuatan tujuan. Harapannya nanti materi-materi yang kalian jelaskan atau kalian rumuskan di bahan pembelajaran itu sesuai dengan yang diharapkan gitu. Karena di dalam bahan pembelajarannya itu nanti kalian merumuskan sampai evaluasinya seperti apa. Kalau tujuannya tidak tepat, materinya tidak sesuai, maka pasti evaluasinya pun juga tidak sesuai seperti itu. Nah, karena kalian juga ini masih semester 2 ya kalau nggak salah. Jadi ya 2 ya. Semester berapa sih sekarang? Iya Bu, semester 2. Semester 2. Jadi perlu mendalami itu lagi gitu ya. Karena nanti ada mata kuliah desain pembelajaran, itu nanti mungkin akan lebih dijelaskan lagi itu analisis instruksional apa, analisis kebutuhan itu apa gitu ya. Nah, nanti ini kita hanya memberi pengantar supaya nanti kalian bisa membuat peta kompetensi yang sesuai di bahan pembelajaran kalian. Nah, ini kemarin tugas itu masih belajar ya, jadi pasti masih ada yang salah beberapa, masih ada yang peta kompetensi itu isinya hanya konsep-konsep atau teori-teorinya saja, itu tidak sesuai ya. Jadi harus kalian rumuskan kalau peta kompetensi ya kompetensinya apa gitu ya. Yang namanya kompetensi itu berarti kata kerja operasional ya. Menjelaskan, menyebutkan, membedakan gitu. Jadi yang namanya kompetensi itu harus terukur melalui kata kerja operasional. Nah, kalian tuh masih ada yang memahami, hanya ada cuma konsepnya tok, misalkan apa ya tadi itu? Apa ini? Sebentar. Ini ada yang cuma syarat-syarat, faktor-faktor gitu ya, bentuk-bentuk interaksi sosial. Nah, itu kan materinya, bukan kompetensi yang diharapkan gitu. Nah, itu harus dirubah ya. Jadi nanti saat kalian mendapat tugas penyusunan bahan pembelajaran, itu semua yang salah-salah mohon diperbaiki. Ada yang dicampur-campur, ada yang satu bagan itu ada kompetensinya, terus tanda panah ke atas cuma materinya saja. Nah, itu tidak sesuai ya. Jadi harus dipelajari kembali nanti penyusunan peta kompetensi yang sesuai. Nah, kalian juga harus bisa mulai sekarang menentukan mata pelajaran apa yang dipilih, kemudian materi apa yang nanti dipilih, sehingga peta kompetensinya, misalkan nanti targetnya berapa Pak? 40 halaman nggih? Untuk modul ya? Sekalian yang memenuhi syarat untuk diajukan. Oh iya. Ya mungkin 40 ya, sementara sama seperti tahun kemarin 40 halaman. Itu sebatas apa materinya gitu. Jangan sampai terlalu luas kalian buat peta kompetensinya, ternyata isinya di modulnya cuma sebagiannya saja. Nah, itu harus mulai difikirkan dari sekarang seperti itu. Nah, untuk minggu depan kita sinkronus lagi terkait penyusunan tujuan pembelajaran. Bagaimana cara membuat tujuan pembelajaran yang sesuai, termasuk tadi pemilihan condition, itu banyak terjadi kesalahan ya. Ada audience, behavior, condition, dan degree. Nah, itu mungkin kalian belum pernah mendengar bahkan ya. Nah, itu minggu depan akan kita bahas. Seperti itu mungkin Pak Zainul, apa sudah bisa didukung? Oke. Baik. Tadi sudah sempat saya absen lewat partisipan, tapi mungkin ada yang keluar masuk ya. Nanti misalkan merasa bahwa masuk gitu, silakan dikomunikasikan di grup. Jadi untuk kelas A tadi yang tidak ada itu Aditya, Ardiana, Chandrina, Husen Maliki, Maharani, Nadifa, sama Tahtazani. Nah, ini kalau misalkan kalian keluar masuk, bisa sampaikan di grup. Ibu, mohon maaf sebelumnya. Saya tadi nggak keluar masuk, Ibu. Cuma saya nggak sadar kalau tiba-tiba udah agak kesambung, tapi langsung masuk lagi cuma sekali doang, terus ikut terus, Ibu. Oh iya, oke. Aditya ya? Iya, Ibu.
Kalau bisa itu Saya berdua sama Taskia, Bu. Soalnya internetnya juga kurang lancar kalau di HP saya, Bu. Permisi, Iya, Pak. Bu, saya keluar masuk juga sinyalnya, Bu. Oke. Gimana? Bu? iku kalau masuk iku anu